Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Seta Samsiana, STMT selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya Wildan Wahid ingin mempresentasikan UAS kewirausahaan saya yang bertemakan Business Plan tentang depot air minum. Business Plan depot air minum. Gagasan kreatif bisnis. Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia dan aman diminum. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Jumlah air minum yang dibutuhkan per hari bervariasi, tergantung pada aktivitas fisik, usia, kesehatan, dan kondisi lingkungan. Depot air minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku atau air biasa yang kemudian diolah menjadi air siap konsumsi dengan menggunakan berbagai alat teknologi filtrasi tertentu, kemudian dikemas dengan sedemikian rupa dengan berbagai macam bentuk serta variasi yang diinginkan. Pasar dan pemasaran. Produk yang akan dihasilkan yaitu air minum kemasan. Yang kedua, ada gambaran pasar ya, dengan menggunakan media sosial secara langsung dengan konsumen, kemudian mensosialisasikan khasiat dari air minum berkualitas baik yang menawarkan cukup banyak manfaat. Yang ketiga, target pasar yang akan dituju, yaitu per individu, per rumah tangga, kalangan sosial bawah, menengah hingga atas. Adanya kemampuan daya untuk membeli. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar yang berisikan identifikasi dan segmenkan target pasar potensial untuk air minum kemasan. Misalnya, Anda dapat mempertimbangkan segmen pasar seperti toko kelontong, rumah tangga, atau rumah makan. Yang kedua, yaitu penekanan pada kualitas produk dengan fokus pada kualitas air minum kemasan yang Anda tawarkan. Gunakan air baku berkualitas tinggi, berbagai kandungan mineral yang berkhasiat tinggi, dan proses pembuatan yang higienis untuk menonjolkan kualitas produk air minum kemasan Anda. Yang ketiga, kemasan menarik. Desain kemasan yang menarik dapat menarik perhatian konsumen. Kemasan yang menarik membuat air minum kemasan Anda berbeda dari pesaing dan menarik minat pembeli potensial. Yang keempat, inovasi produk. Kembangkan berbagai bentuk dan warna yang menarik dan unik, misalnya bentuk dan warna yang berbeda, kemudian kemasan yang mudah dibawa seperti ada pegangan untuk tangan, menawarkan variasi produk yang menarik, dan memikat konsumen untuk mencoba air minum kemasan Anda. Yang kelima, strategi harga. Tetapkan harga yang bersaing dan sesuai dengan nilai air minum kemasan yang Anda tawarkan. Anda dapat mempertimbangkan harga terjangkau atau menawarkan paket diskon untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada analisis produksi. Yang pertama ada bahan baku. Analisis produksi air minum kemasan dimulai dengan mempertimbangkan bahan baku yang digunakan, yaitu sumber air mineral. Evaluasi kualitas air mineral yang dibeli, kestabilan pasokan, dan harga yang bersaing menjadi faktor penting dalam produksi air minum kemasan. Yang kedua, proses produksi. Analisis produksi juga melibatkan evaluasi proses produksi
air minum kemasan. Langkah-langkah seperti pembersihan galon, pemfiltrasian, pengisian air, dan pengepakan harus diidentifikasi dan dianalisis untuk memastikan efisiensi, keamanan pangan, dan kualitas produk yang konsisten. Kemudian yang ketiga, kapasitas produksi. Menentukan kapasitas produksi adalah aspek penting dalam analisis produksi air minum kemasan. Ini mencakup pemilihan peralatan produksi yang tepat, perencanaan ruang produksi, dan alokasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar yang diharapkan. Yang keempat, kualitas produk. Analisis produk harus memperhatikan kualitas produk air minum kemasan yang dihasilkan. Pengendalian kualitas harus dilakukan dalam setiap tahap produksi, termasuk pemilihan bahan baku yang berkualitas, pengawasan proses produksi, dan pengujian produk akhir untuk memastikan bahwa air minum kemasan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Proses produksi. Yang pertama itu ada bahan-bahan yang berisikan air mineral yang siap digunakan dan galon, yaitu kemasan berbahan polikarbonat. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan air minum kemasan. Yang pertama, pemeriksaan kondisi galon, pencucian galon air minum, pengisian tangki dan penyaringan, penyinaran cahaya ultraviolet, pengisian air secara otomatis, pengecekan kualitas air, dan yang terakhir adalah penutupan dan penyegelan galon. Rencana pengembangan usaha. Yang pertama yaitu analisis pasar, lakukan riset pasar, memahami tren dan permintaan konsumen terkait air minum kemasan. Identifikasi segmen pasar yang potensial dan preferensi konsumen, seperti kualitas, rasa, kemasan, dan harga. Kedua yaitu pengembangan produk. Berdasarkan hasil analisis pasar, kembangkan variasi bentuk dan ukuran kemasan yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen, dan mencoba rasa, kesegaran, dan kemurnian yang berbeda dari yang lain. 3. Peningkatan kualitas. Tingkatkan kualitas produk air minum kemasan dengan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, proses produksi yang higienis, dan pengawasan kualitas yang ketat. Pastikan air minum kemasan memiliki kesegaran dan kejernihan serta konsistensi yang baik. Yang keempat yaitu branding dan pemasaran. Bangun identitas merek yang kuat dan menarik, desain logo yang menarik, kemudian kemasan yang menonjol, dan strategi pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan minat konsumen terhadap produk air minum kemasan. Gunakan media sosial, iklan online, dan promosi khusus untuk memperluas jangkauan pemasaran. Analisis keuangan. Untuk bahan, yang pertama yaitu ada mesin depot air minum dengan harga 20 juta per 1 unit. Kemudian yang kedua ada galon kosong dengan harga 30.000 dan yang dibutuhkan 40 unit. Bahan yang ketiga, motor bekas untuk mengantar galon ke para konsumen dengan harga 5 juta dan dibutuhkan 1 unit. Yang keempat yaitu tisu galon dengan harga 7.000 dan dibutuhkan 100 unit atau 100 piece. Kemudian bahan yang kelima yaitu tutup galon dengan harga 15.000 dengan kebutuhan 100 piece atau unit. Dan setelah ditotal atau dijumlahkan yaitu membutuhkan dana sebesar 28.400.000 untuk menjalankan proses
bisnis plan, atau usaha depot air minum. Selanjutnya, analisis dampak dan risiko usaha. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat sekitar, yaitu dampak pemasaran, dampak produksi dan teknologi. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan yang berisikan dampak produksi dan teknologi. Yang ketiga, analisis risiko usaha yang berisikan adanya kurang kepercayaan konsumen terhadap produk dan persaingan dengan kompetitor lain. Yang keempat, antisipasi risiko usaha yang berisikan menerapkan strategi pemasaran yang berskala, pemilihan sumber air mineral yang berkualitas tinggi, dan yang terakhir, strategi produksi yang tepat. Selanjutnya, analisis lingkungan bisnis, yaitu SWOT. SWOT yang berartikan untuk S, strengths, W, weakness, O, opportunities, dan T, threats. Untuk strength atau kelebihan yaitu yang pertama, sertifikasi kualitas dan kehigienisan air minum dari Depkes. Yang kedua, usaha ini dekat dengan lokasi konsumen. Yang ketiga, air minum ini dapat diantar langsung oleh karyawan dan pelayanan terbaik. Untuk weakness atau kelemahan, yaitu berubahnya kondisi perekonomian. Jika musim hujan, maka permintaan produk akan sedikit berkurang. Yang ketiga, dapat kewalahan dalam melayani konsumen yang dalam jumlah banyak lebih dari biasanya. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, tingkat permintaan tinggi karena kebutuhan air minum semakin meningkat. Yang kedua, merebut konsumen sangat mudah karena saingan usaha tidak banyak. Dan yang ketiga, mudah memperbesar usaha. Selanjutnya, threats atau ancaman, yaitu bertambahnya pesaing dan mempengaruhi pengambilan konsumen. Dan untuk produk yang dihasilkan seperti ini. Galon yang berisikan air mineral siap minum dan siap diantar ke konsumen. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.